Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله
سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Linda Khairunisa. Selanjutnya adalah narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Nurlailah Kemal Hashim. Beliau S1 di UIN Syarif Hidayatullah, S2 di IICI, S3 di UIN Syarif Hidayatullah. Saat ini beliau menjadi founder Ponpes Al-Furqon NTB dan sebagai pembicara di berbagai negara. Beliau adalah Daiyah TPI pada tahun 2006. Mari kami persilahkan kepada beliau. Ibu Doktor sudah hadir? Ibu Doktor Nurlailah Kemal Hashim. Mungkin sambil menunggu karena tadi kami terpesona dengan suara kakak atau Ibu Linda ya kami menyebut. Karena begitu cantik, begitu muda. Mungkin Ibu juga ya. Ibu Linda, silahkan kami ingin mendengarkan salawatnya sambil menunggu kesiapan dari narasumber. Baik, terima kasih Ustazah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa hadza maqalabi, ya Nabi, ya Rasul. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Masih lanjut Ustazah? Atau gimana? Apakah sudah bergabung?
Bu Dokter sedang kesulitan kameranya ya, videonya. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya minta itu untuk kamera Waalaikumsalam warahmatullahi. yang atas nama Nur Laila ya, karena saya pakai 2 Zoom. Operatornya nggak ada nih, disetting sendiri. Ustazah Balkis, mohon Ya. dibuka untuk yang namanya Nur Laila atas nama saya. Nur Ini Laila yang nama ya. kamera ini saya pakai Zoom yang lain. Tidak ada Yang atas ya, nama saya Bu coba Dokter. dibuka satu lagi. Iya, Bu Dokter tidak ada. Nur Laila saja? Nur Tidak Laila. ada. Tidak ada Bu Dokter. Kenapa? Tidak ada. Nggak ada Tidak kalau ada? atas nama Nur Laila. Iya. Sepertinya belum masuk ya. Bagaimana? Sebentar ya. Aduh, ini operatornya kemana ini? Sebentar. Coba saya off dulu ya. Sebentar, saya off dulu. Baik. Mudah-mudahan dimudahkan ya teknis seperti ini, karena alhamdulillah peserta juga begitu antusias, sudah mencapai 109 partisipan. Mendengar kabar bahwa Bunda Eri sedang sakit ya, sedikit di pernapasannya agak terganggu. Mohon jamaah, mohon peserta webinar keikhlasannya untuk membacakan Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Mohon maaf kepada peserta webinar karena terkendala. Mungkin bisa Bu Dokter melanjutkan dengan akun Kamelia saja. Bu Dokter? Tidak. Ya. Sudah bisa? Alhamdulillah. Minta maaf ya, ini ibu-ibu suka gaptek ini. Bagaimana Ustazah, kita mulai? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya sayangi Ibu Ita Latiana SA sebagai Ketua TRI-TQ ya, dan Komisaris Yayasan Al-A'raf Indonesia. Kemudian yang saya sayangi juga Bunda Eri, Pembina Kajian TRI-TQ dan Fuko Hati.
yang saya sayangi Adinda Hajah Linda, Qoriah kita yang luar biasa, Masya Allah. Dan tentu saja yang saya banggakan, semua jamaah yang hadir pada hari ini. Dan yang saya cintai juga tentu saja host kita. Dahsyat betul nih beliau ya, Ibu Ustazah Dr. Fauziah Balqis dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita sama-sama mengkaji tentang bagaimana menyambut kemeriahan bulan Ramadan dengan tajamkan ibadahmu, tangkap cahaya Lailatul Qadarnya Allah Al-Ghaffar. Saya pikir itu bisa di-share ya untuk ini apa? Untuk materi kita hari ini. Ustazah Balqis bisa di-share screen? Baik, sebentar. Ustazah Balqis bisa kita share untuk Ya, sebentar. materinya? Baik. Dari kami ya. Maaf. Sudah terlihat? Sudah ya? Ya, ini. Ya. Jadi hari ini saya berbahagia sekali bisa berjumpa dengan keluarga besar 3TQ, pimpinan Ibu Tia Latiana dan juga komunitas Katimus Al-Makin dan Yayasan Al-A'raf Indonesia. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya banggakan, yang pertama kita akan mengkaji bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyambut bulan Ramadan. Pertama sekali, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang berita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, beliau menyampaikan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tufattahu fihi abwabus samai, wa tughallaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima." Beliau menyampaikan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla mewajibkan puasa di dalamnya, dibuka pintu-pintu langit dan dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan keutamaan pada bulan Ramadan itu, sabda beliau, sungguh dia termasuk orang yang merugi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat saya yang saya cintai, sebelum saya lanjut ya, saya juga dapat kabar juga Bunda Eri, beliau sedang terbaring, kurang sehat ya. Dan saya coba telepon, ternyata beliau
tidak berani angkat telepon karena kondisinya yang kurang sehat ya, belum kuat untuk bicara. Jadi kita bacakan beliau hadiah Al-Fatihah dulu. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan tentu saja ibu-ibu semua dan kita semua hari ini, apapun hal-hal yang kurang nyaman yang kita rasakan hari ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan sehingga webinar ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Iya, kita lanjutkan. Jadi yang pertama Rasulullah sampaikan kepada para sahabat itu adalah berita gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Nah, Ustazah Balkis boleh sekarang mungkin muka saya dikasih lihat ya. Nah, kita untuk screen-nya bisa di on off aja. Biar saya juga bisa lihat ibu-ibu ya. Jadi baginda Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan di bulan Ramadan itu dengan awal sekali menyampaikan kabar gembira, kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Salah satunya adalah disampaikan syahrun mubarakan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Nah, keberkahan di bulan Ramadan ini merupakan satu karunia yang luar biasa, sehingga di akhir riwayat tadi disebutkan barang siapa yang tidak berupaya mendapatkan seluruh keberkahan itu, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan yang begitu banyak. Ibu-ibu yang saya cintai, yang kedua adalah Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah memperbaiki amalan-amalan beliau semua itu bahkan sejak bulan Rajab. Makanya kan ada doa ya yang kita kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah, karuniakanlah kepada kami keberkahan, ya Allahumma barik lana, kurniakan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan juga sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk banyak-banyak melakukan istighfar dan taubat nasuha. Bertaubat begitu datangnya bulan Ramadan, ya, untuk mendapatkan keberkahan di bulan ini, maka baginda mengajak para sahabat untuk melakukan taubat nasuha, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita dan memperbanyak istighfar, ya. Istighfar ataupun permohonan ampun itu bisa kita rangkum dalam beberapa. Kalau taubat nasuha itu disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan taubat nasuha dengan cara dia mengambil air wudhu, kemudian melakukan salat taubat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian memohon ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita kenal ada beberapa istighfar ya. Yang pertama istighfar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dalam satu riwayat disebutkan beliau membaca istighfar ini sebanyak 70 kali sehari. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahkan beliau membaca istighfar ini sebanyak 100 kali. Itu dalam Kutubus Sittah. Artinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu intens memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ya,
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebaik-baik bekal kita kepada Allah itu adalah salah satunya adalah membersihkan diri untuk mencapai ketakwaan itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk kehidupannya esok. Nah, maka tujuan daripada bertaubat nasuha itu adalah untuk mempersiapkan bekal kita yang sebaik-baiknya menghadap Allah, dan bekal yang terbaik adalah ampunan Allah. Siapa yang berani menjamin bahwa dia tidak pernah melakukan dosa? Sedangkan salah satu karunia terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dalam salah satu riwayat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdhalud du'ai al-istighfar. Bahwa seutama-utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan doa yang sebaik-baiknya adalah memohon ampun kepada Allah. Karena itu baginda Nabi SAW dan para sahabat banyak sekali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar yang kedua, tadi istighfar yang pertama itu istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah istighfarnya Nabi Adam alaihi salam beserta Hawa istri beliau. Beratus-ratus tahun Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang beliau lakukan sehingga dikeluarkan dari surga. Beliau membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini istighfar yang sangat masyhur, kita semua insya Allah sudah hafal. Kemudian istighfar berikutnya adalah istighfar Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, beliau malu kepada Allah, bertaubat kepada Allah, lalu banyak sekali berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Beliau malu kepada Allah karena meninggalkan kaumnya, sehingga para sejarawan salah satu bentuk pertobatan beliau adalah banyak-banyak membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sahabat semua yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan, sahabat baginda Nabi SAW, ketika datang bulan Ramadan, beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan, para sahabat mengutamakan sekali sifat al-isar. Isar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Maka para sahabat itu ada yang tidak mau berbuka, kecuali duduk bersama para du'afa dan orang-orang miskin. Ya, seperti Abdullah bin Amr, ya. Kemudian Malik bin Dinar, Ahmad bin Hambal, Ibnu Umar, ya, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan juga termasuk Umar bin Khattab. Beliau tidak mau berbuka kecuali duduk bersama orang-orang miskin. Nah, inilah sifat isar para sahabat.
Kemudian para sahabat juga beserta baginda Nabi SAW dan keluarganya banyak melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail ini menghidupkan malam-malam di malam bulan Ramadan ya. Tidak harus qiyamul lail itu bukan hanya tahajudnya saja ya dan salat-salat sunnah lainnya, tetapi juga bagaimana menghidupkan malam-malam itu. Ya seperti tadi, sahabat Utsman bin Affan, beliau bahkan bisa menghatamkan Al-Qur'an satu malam itu. Kemudian yang ketujuh itu idraku ahamiyatu syahri Ramadan. Memahami betapa pentingnya bulan Ramadan. Betapa hebatnya bulan Ramadan. Sehingga para sahabat tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah al-jud wal karam. Ya. Mereka sangat dermawan, sangat dermawan. Barangkali yang sudah berangkat ke Makkah ataupun ke Madinah bisa melihat bagaimana orang-orang bersedekah di Masjid Haramain ini ya, ketika datangnya bulan Ramadan. Luar biasa. Hidangan tidak putus-putusnya. Dan mereka membujuk orang-orang untuk berbuka, hidangan yang dibawa itu dengan cara yang luar biasa. Ya setengah memaksa supaya mereka mau menikmati hidangan yang dibawa ke masjid. Luar biasa ya. Kemudian yang kesembilan, itqanul amal. Mempertajam, meningkatkan kualitas amal yang dilakukan. Barangkali kalau di luar bulan Ramadan kita sholat ya sholat aja gitu. Tapi di dalam bulan Ramadan, ya, ketika Ramadan ini datang, para sahabat lebih-lebih lagi memperhatikan kekhusyuan sholat mereka. Lebih-lebih lagi menghayati makna amal yang mereka lakukan. Kalau itu bersilaturahim, maka mereka bersilaturahim sebaik-baiknya. Kalau itu sedekah, mereka sedekah sebaik-baiknya. Kalau itu membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa sebaik-baik umat Rasulullah SAW diantaranya adalah orang yang giat belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, saya nampak di chat ini ada sudah mau memulai tanya jawab. Mungkin disampaikan dulu saja Bu Dokter, nanti setelah selesai baru kita. Ya, saya masih berjuang memunculkan PPT. Kalau tidak baik saya bantu ya. Bu Dokter bisa memunculkan. Mau dilanjutkan dulu? Silahkan dilanjutkan. Oke. Kemudian yang ke-10 ya, al-khulwah ma'allah, yakni melakukan khulwah, menyepi diri, mengosongkan diri dari keramaian kebisingan pikiran untuk khusyuk semata-mata bertaqarrub kepada Allah, bermuajahah kepada Allah. Nah, inilah kemudian para sahabat banyak sekali melakukan iktikaf di dalam bulan Ramadan. Mereka beriktikaf kepada Allah. Ada yang beriktikaf di 10 malam terakhir, ada yang beriktikaf kemudian dari awal bulan Ramadan. Bahkan para baginda Nabi SAW juga mengizinkan para istri untuk beriktikaf di masjid. Kemudian yang ke-11, mereka sangat-sangat bergembira, bersemangat ya, memberi makan. Seperti tadi, memberi hidangan ya untuk orang-orang berbuka. Dan kemudian yang terakhir ya, begitu dekat bulan Ramadan mereka sudah ancang-ancang nih, jangan sampai begitu Ramadan datang masih ada yang punya penyakit hati, nggak teguran dengan tetangga dan lain-lain. Mereka sangat perhatikan ini, ya, mereka menjaga hati. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya rasa itu dulu. Nanti untuk screen berikutnya kita lihat ya, sudah tentang beberapa istighfar, kemudian yang lainnya, karena saya tidak bisa membuka di sini, jadi nanti kita mungkin dibantu Pas untuk memunculkan screen kedua dan ketiga. Ustazah Balkis, boleh kita lihat screen berikutnya? Baik, sebentar sedang dimunculkan. Bisa kita buka screen berikutnya, Ustazah? Baik, ini saya sedang munculkan ulang, Bu Dokter. Bu Dokter boleh ini dulu, saya sedang munculkan ulang.
The next screen. Ini sudah saya PowerPoint-nya. stop share ya? Saya harus memunculkan ulang. Kenapa Ustazah? Ini sudah stop share. Tadi sudah di stop, tidak ada PowerPoint-nya. Ini sedang saya munculkan ulang. Iya, saya mau buka PowerPoint di sini. Sudah di Nilai nih kehilangan operator nih, jadi tidak bisa. Ya, jadi atau saya lanjut saja ya. Jadi secara umum saja, nanti bagaimana detailnya bisa dibuka di data PDF yang ada di grup WA. Saya lanjutkan. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui adalah rukhsah di dalam bulan Ramadan. Kita agak cepat karena sepertinya ada yang mau tanya jawab ya. Rukhsah di dalam bulan Ramadan. Ya. Beberapa rukhsah di dalam bulan Ramadan ya. Next. Kita lanjut lagi. Ya. Oke, sebelum rukhsah mungkin urut aja ya. Jadi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini disebut dengan banyak sekali sebutan, yakni Syahrul Mubarak ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian Syahrul Siyam. Ini sebagai bulan Ramadan kita udah paham. Syahrul Qiyam ya, itu pakai L itu harusnya. Syahrul Qiyam ya, bulan di mana kita banyak melakukan qiyamul lail. Syahrul Du'a, bulan di mana doa-doa diijabah. Syahrul Sadaqah, bulan di mana sedekah-sedekah itu sangat berlimpah pahalanya. Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah. Syahrul Maghfirah, ya, bulan penuh ampunan. Syahrul Sabr, bulan di mana kita dilatih kesabaran kita dengan segala itemnya. Syahrul Rizqi, ya, bulan di mana kita mendapatkan rezeki dan berbagi rezeki. Kemudian Syahrul Jihad, Syahrul Muasad, ini di situ adalah bulan untuk bermunajat kepada Allah. Syahrul Jihad, bulan untuk bermujahadah, berjuang mengalahkan nafsu kita. Syahrul Barakah ya, bulan dipenuhi keberkahan. Syahrul Masajid, di mana masjid-masjid dihidupkan dan banyak iktikaf. Kemudian Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan ini adalah penghulunya segala bulan. Syahrul Hajj ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana orang-orang yang berumrah mendapatkan pahala seperti orang-orang berhaji bersama Rasulullah. Haji pada bulan Ramadan ini bagaikan berhaji bersama Rasulullah, ya, haji akbar. Kemudian Syahrul Ibadah, bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Syahrul Khair, bulan yang penuh dengan kebaikan. Oke, next. Nah, tadi ya taubat nasuha juga sudah kita sampaikan tadi. Berikutnya iya, rukhsah dalam bulan Ramadan. Ini keringanan-keringanan di dalam bulan Ramadan. Jadi ada beberapa kelompok orang yang boleh tidak berpuasa, sebagaimana yang sudah kita mafhum. Cuman mungkin kita perhatikan lebih detail lagi, yakni yang pertama adalah orang yang dalam kondisi sakit. Sakit ini ada 3 kategori. Pertama, sakit yang harus tetap puasa, yakni sakit ringan seperti barangkali cuman meriang sedikit, flu sedikit gitu ya. Jadi dalam kondisi ini dia masih bisa beraktivitas dengan sempurna, maka tetap wajib hukumnya berpuasa. Kemudian sakit yang boleh tidak berpuasa tetapi harus diqadha pada bulan lainnya, yakni orang yang mengalami sakit agak berat. Dia harus wajib minum obat ya. Kalau tidak minum obat nanti penyakitnya tambah berat. Dia harus makan dan minum. Kalau tidak makan dan minum nanti penyakitnya tambah akut. Nah, ini tidak boleh berpuasa dan wajib diqadha pada bulan yang lain. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang haram hukumnya berpuasa, yakni orang yang dalam keadaan sakit dan sakitnya ini apabila dia berpuasa juga maksain untuk puasa bisa menyebabkan kematiannya. Maka dalam kondisi seperti ini haram hukumnya berpuasa. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang musafir. Ini kita sudah paham.
Kemudian yang ketiga, orang yang haid dan nifas, ini juga sudah kita paham. Ya. Yang keempat, orang yang pikun, tua renta dan lemah, serta sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, sakit menahun. Ini juga kita sudah paham ya. Nah, yang kelima, wanita hamil dan menyusui dengan dua kondisi. Ini banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat dan mari sama-sama kita pahami dengan detail. Yang pertama adalah kondisi wanita hamil dan menyusui itu ada 3. Ya. Pertama, mengkhawatirkan dirinya saja karena dia memang nggak kuat gitu ya. Kalau bayinya kata dokter nggak masalah, tapi si ibu ini kalau maksain puasa dia bisa lemas dan lain sebagainya. Kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya, oh ya belum dulu ya, ini dulu. 2 kondisi tetap wajib puasa dan boleh tidak puasa ini dulu ya. Wanita hamil dan menyusui yang tetap wajib puasa adalah wanita hamil dan menyusui yang kondisinya baik-baik saja. Kondisi tubuhnya fit dan berpuasa itu tidak menjadi masalah baginya. Maka ini dia tetap wajib berpuasa. Sedangkan yang boleh tidak berpuasa tetapi mengqadha di waktu lain itu ada 3 kondisi. Pertama, apabila wanita ini khawatir dengan dirinya. Yang kedua, apabila dia khawatir dengan diri dan bayinya. Dan yang ketiga, apabila dia khawatir kondisi bayinya saja. 3 kondisi ini membuat para ulama kemudian berbeda pendapat ya tentang cara mengqadha puasanya. Yang pertama, apabila dia hanya mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia boleh untuk tidak puasa. Kemudian nanti pada bulan yang lain itu dia hanya mengqadha saja. Kemudian yang kedua, apabila dia mengkhawatirkan keadaan diri dan bayinya, maka dia diwajibkan mengqadha beserta membayar fidyah. Ini pendapat yang lain ya. Sedangkan pendapat yang lainnya dia hanya harus mengqadha saja. Kemudian yang ketiga, apabila yang dikhawatirkan itu hanya bayinya, maka dia hanya diwajibkan untuk membayar fidyah tanpa harus mengganti puasanya. Nah, tetapi mayoritas ulama kemudian menyebutkan bahwa untuk wanita hamil dan menyusui ini sebenarnya hanya ada 2 kondisi. Yang pertama tetap wajib puasa apabila dia tidak mengkhawatirkan keadaannya. Yang kedua boleh tidak puasa dengan catatan ganti pada bulan yang lain. Itu saja. Sedangkan mengenai membayar fidyah dan lain-lain itu pendapat ini tidak terlalu kuat sehingga secara umum kita pahami untuk wanita hamil dan menyusui hanya ada 2 kondisi. Yang pertama tetap wajib puasa dan yang kedua boleh tidak puasa dan mengqadha puasanya saja ya, mengqadha puasanya saja pada waktu yang lain. Oke, kita agak cepat Ustazah Balkis. Berikutnya. Ya. Amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar. Jadi pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira apa doa yang akan aku baca ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Beliau menjawab, ya Aisyah, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lafaz asli hadis itu adalah fa'fu anni. Nah, ini Al-Qur'annya jadi terbalik-terbalik nih ya doa bahasa Arabnya. Mudah-mudahan nanti dalam file yang ada di WA tidak terbalik. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan doa, wahai Aisyah, sekiranya engkau melihat malam itu ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar, maka bacalah olehmu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf lagi maha mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Nah, kemudian para ulama menyarankan kalau doa jangan doa buat sendiri aja, tapi berdoalah juga buat semua. Sehingga kata-kata ani kita ganti dengan ana, maafkanlah kami. Kemudian yang kedua, amalan yang diperbanyak pada malam Lailatul Qadar itu adalah syahadat. Bersyahadat kepada Allah, syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk tajdidul
iman ya, tajdidul Islam kita, memperbaharui kembali syahadat kita, memurnikan kembali tauhid kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar. Yang keempat, memperbanyak munajat kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan syurga, dan kami berlindung kepadamu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Mungkin kita agak percepat aja Bunda Balkis. Iya, itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar ya. Suasananya syahdu, malam yang bersih, tidak sejuk, tidak panas, tidak berawan, tidak hujan. Kemudian bintang-bintang juga tidak ada yang terlalu bagaimana-bagaimana, ya, tidak bersinar bintang-bintang. Dan pagi harinya kalau matahari sudah terbit itu cahayanya redup ya, tidak panas sampailah menjelang siang. Itu kita lanjutkan berikutnya. Ya, tentang riwayat-riwayat mengenai datangnya atau kapan waktunya malam Lailatul Qadar. Kalau riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin itu sangat masyhur sekali bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27. Next. Sepertinya masih ada ya sebelum ini screen-nya. Tips. Oh. Ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ikhtiar kita untuk berupaya supaya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu adalah pertama, sebelum ini Bunda Balkis, maaf. Ya, pertama mewaspadai kegiatan-kegiatan yang banyak menyita waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat atau sia-sia. Kemudian yang kedua, mempersingkat waktu memasak dan memperbanyak waktu membaca Al-Quran, berzikir, belajar atau mengajarkan Al-Quran serta ilmu-ilmu Allah lainnya. Yang ketiga, mengajak keluarga, kerabat, sahabat untuk berbuat baik. Ya, jangan kita hanya peduli dengan diri sendiri aja, tapi bagaimana juga orang lain juga melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Dan kemudian berupaya untuk mencegah kemungkaran dengan bahasa-bahasa yang bijak ya. Nah, last barangkali ini tentang doa dalam kitab Nusatul Majalis itu disebutkan doa menyambut bulan Ramadan. Ini dia. Allahumma ya, salimna li Ramadan. Ya. Allahumma salimna li Ramadan. Wasallim Ramadhan lana ya. Wasallimhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, berilah keselamatan pada kami menghadapi bulan Ramadan ini. Jangan ada musibah, jangan ada penyakit dan lain sebagainya. Berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami, bahwa selama menjalankan bulan Ramadan itu kita merasakan seluruh kenyamanan, keberkahannya, dan terimalah ibadah-ibadah Ramadan yang kami lakukan. Wasallimhu minna mutaqabbalan. Ya. Jadi ada satu tips ya. Ada satu tip bagaimana supaya kita tidak kehilangan momen malam Lailatul Qadar. Karena kalau dalam riwayat yang tadi dari Bunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjilnya. Itu makanya ada yang jaga-jaga ini ya. Begitu malam genap, nyantai. Begitu malam ganjil, mulai kencang lagi ibadahnya. Nah, saya rasa kita bisa kecolongan kalau begini. Bagaimana kalau di Indonesia dianggap malam ganjil, sementara di belahan bumi sana dianggap malam yang genap, kan gitu. Sehingga saya katakan bahwa
tips anti gagal. Nah, untuk menyambut menyambut datangnya malam Lailatul Qadar adalah tentu saja dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan itu kita penuhi dengan banyak-banyak ibadah baik siang maupun malamnya, dari malam yang pertama sampailah pada malam yang terakhir. Yang kedua, untuk mewaspadai bahwa kita lengah berniat puasa itu dengan berniat di malam pertama Ramadan itu langsung berniat puasa 1 bulan. Walaupun nanti tengah-tengahnya itu mungkin ada yang mens, ada yang melahirkan dan lain sebagainya. Yang penting kita niat dulu deh puasa 1 bulan. Nawaitu shauma syahrin. Ya. Aku berniat ya Allah puasa sebulan penuh pada bulan ini. Kita berniat sehingga kalau ada yang terlupa niatnya itu tidak masalah. Bisa lanjut puasa Ramadannya dan sah secara fikih. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sana dulu dan kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab. Oke, Makcik ada kat sana? Boleh membuka pertanyaan. Bu Dokter. Ya. Persilakan. Nanti kita buka pertanyaan. Tadi bagus banget ya. Menurut Bu Dokter tadi apa yang dipaparkan oleh Bu Dokter bahwa ada sahabat Rasul itu tidak mau berbuka kalau tidak dengan orang miskin. Aduh, keren banget. Terus kemudian menghidupkan malam hingga qiyamul lail. Subhanallah. Dan membawa makanan ke masjid yang sekarang di Indonesia ini menjadi hal yang galib ya. Jadi ke masjid untuk menyiapkan berbuka. Baik, apabila ada peserta yang umahat yang ingin bertanya atau asatidah yang ingin bertanya kepada Bu Dokter, silahkan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Baik, kita bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Ini ada pertanyaan ini Ustazah Balkis. Ya, di kolom chat. Ya, saya sedang tanyakan. Ini izin bertanya mengenai salah satu rukhsah ibu menyusui yang hanya diwajibkan bayar fidyah saja karena alasan prihatin atau khawatir terhadap bayinya di sini. Dalam artian, apakah berarti si ibu tetap melaksanakan puasa atau dalam keadaan tidak berpuasa? Silakan Bu Dokter. Ya, jadi dalam penjelasan para ulama tadi itu mengenai kondisi wanita yang dalam kondisi hamil dan menyusui, itu secara umum kan ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah dia wajib berpuasa karena kondisinya oke-oke aja, nggak masalah. Ya, tidak masalah dia berpuasa, dia kuat, kemudian fisiknya juga kuat, nggak masalah. Dia tetap wajib berpuasa. Tapi ketika kondisinya tidak kuat berpuasa, tidak kuatnya itu karena pemberitahuan dokter bahwa dia tidak boleh puasa karena kondisi bayinya itu harus tetap dapat asupan nutrisi. Sementara kalau dia sendiri oke-oke aja. Sehingga begitu banyak perbedaan pendapat ulama mengenai itu. Tetapi bisa kita mengambil pendapat yang jamak ya, pendapat yang umum. Bahwa ada yang diperintahkan untuk sekedar membayar fidyahnya saja, kemudian dia hanya wajib untuk puasa, kemudian yang ketiga dia harus membayar puasa dan fidyah. Saya melihat bahwa pendapat yang terbanyak itu adalah dalam semua keadaannya itu, dia wanita ini kalau dia hanya khawatir kondisi bayinya, dia tetap boleh tidak puasa dan hanya harus mengganti puasanya. Jadi saya ulangi, buat wanita yang mengkhawatirkan kondisi bayinya, dalam fikih itu oleh para ulama-ulama fuqaha ya, para ulama-ulama fikih membolehkan untuk tidak puasa, Bunda. Dia boleh tidak puasa. Dan nanti ketika menggantinya, itu kan ada perbedaan pendapat. Nah, tapi pendapat yang umum adalah dia hanya diminta untuk mengganti saja. Mengganti puasanya. Nah, kecuali kalau untuk kondisi wanita yang dikhawatirkan dia dan bayinya dua-duanya mengalami kondisi yang berat kalau puasa, maka ini ada perbedaan pendapat, ada 2. Dia wajib berpuasa, kemudian membayar fidyah juga. Tetapi yang lain ada yang mengatakan enggak, orang dia enggak kuat puasa kok, gitu ya. Dia hanya diwajibkan membayar fidyah. Nah, ketika kondisi berat untuk kedua-duanya, baik ibu dan bayinya, maka kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa di dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh, membinasakan dirimu sendiri.
Kemudian yang kedua surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki hal yang sulit untukmu. Allah tidak bermaksud menyulitkan kamu, gitu ya. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayatnya 78, di situ sudah jelas sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu dalam urusan beragama itu satu kesulitan. Kita ingat juga bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu riwayat beliau bahwa ketika beliau diberikan satu pilihan, maka beliau akan memilih pilihan yang lebih mudah. Maka dalam pertanyaan ibu tadi, kalau kondisi si ibu dan bayi ini sama-sama berat dengan berpuasa, maka tentu kita memilih untuk hanya membayar fidyahnya saja. Ya. Tapi kalau kemudian yang dikhawatirkan bayinya saja atau ibunya saja, maka itu yang harus dilakukan adalah hanya mengganti puasanya saja ketika nanti dia sudah berada di bulan yang lain. Nah, secara umum sekali lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama datang untuk memberikan rukhsah apabila kita tidak mampu melakukan satu amalan, baik itu amalan sunnah maupun amalan wajib seperti puasa. Sehingga dalam kondisi tadi, ketika si ibu itu mengkhawatirkan keadaan bayinya, sedangkan dia oke-oke saja, itu beliau boleh tidak berpuasa, Bunda. Ya, kalau yang kuat fisiknya, kemudian bayinya juga kuat, ini kan tidak ada perdebatan. Tetapi apabila salah satu saja dari mereka itu bermasalah ketika puasa, sebaiknya jangan puasa gitu loh. Ya, boleh tidak puasa. Karena dikhawatirkan si ibu atau bayinya nanti mendapat masalah ataupun menjadi tidak sehat ketika melakukan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya untuk Ibu Siti Ubaidillah tadi saya rasa. Iya benar Bunda, Ibu Siti Ubaidillah beliau hanya diwajibkan untuk mengqadha puasa saja. Itu betul. Oke, Ustazah Balkis, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, baik. Mungkin ada yang mau langsung, boleh raise hand atau silakan menyalakan audio dan unmute. Atau sambil menunggu kita baca pertanyaan. Ini ada pertanyaan sebelumnya tetapi tidak jauh berbeda dengan pertanyaan yang yang barusan dijelaskan oleh Bu Doktor. Iya. Ini ada juga. Iya, ini dari Ibu Rahmi ya. Ada Ustazah Ibu Balkis. Ibu Rahmi tadi bertanya bagaimana rukhsah bagi orang yang diharamkan berpuasa. Ya, silakan. Ya, untuk orang yang diharamkan berpuasa yaitu tadi, kalau dia berpuasa itu akan menyebabkan kebinasaan. Seperti orang yang menghadapi penyakit berat, ya. Kemudian dokter mewajibkan dia untuk terus terapi, ya, makan dan minum obatnya. Itu haram berpuasa. Ya, rusaknya dia boleh tidak berpuasa. Itu dalam kondisi apabila dia puasa, kemudian itu akan menyebabkan kematian. Maka rukhsahnya ya boleh nggak puasa. Sampai dia nanti dalam kondisi sehat. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Ada yang sudah raise hand, boleh kepada. Nah, ini ada pertanyaan dari Sarah. Ibu Miftahul Laili. Apa kita bagaimana caranya mengganti puasa yang bertahun-tahun ditinggalkan? Ini ada pertanyaannya, bagaimana mengganti puasa yang banyak sekali bertahun-tahun ditinggalkan? Nah, untuk dosa yang dilakukan itu para ulama kemudian memberi satu solusi. Yang pertama, ketika kondisi itu sangat memberatkan kita, karena mungkin ada juga yang baru hijrah setelah dewasa, setelah berusia 40 tahun gitu ya. Kemudian dia dalam kondisi yang sehat walafiat tetapi memang sengaja tidak puasa. Ditinggalkan ya. Maka salah satu caranya adalah bertaubat. Tidak perlu mengganti puasa bertahun-tahun gitu, kapan selesainya gitu ya.
Tapi hanya dia perlu bertaubat untuk puasa yang pernah dia tinggalkan. Kecuali barangkali puasa yang dia tinggalkan hanya beberapa karena sakit dan lain sebagainya. Itu silahkan. Tapi kemudian untuk mewajibkan mengganti puasa itu, mohon maaf untuk saya sendiri, mungkin ini karena pengetahuan saya juga masih kurang di sana, tetapi saya lebih memilih pendapat para ulama yang mengatakan untuk orang-orang yang pernah meninggalkan puasanya selama bertahun-tahun, yang harus dilakukan itu bukan mengganti puasanya karena itu memberatkan dia. Yang harus dilakukan adalah bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, kita mengambil dalil dari surah Al-Hajj ya, bahwa agama itu tidak datang untuk memberatkan. Mengqadha puasa bertahun-tahun itu kan berat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma ja'alallahu lakum fid din min haraj. Agama itu datang bukan untuk menyusahkan, tetapi memberikan kenyamanan dan kemudahan, memberikan rukhsah dan tuntunan. Jadi berdasarkan dalil ini saya lebih memilih pendapat ulama yang mengatakan untuk orang yang meninggalkan puasanya selama bertahun-tahun, dia hanya wajib bertaubat nasuha kemudian tidak mengulangi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Iya, banyak juga ya pertanyaan. Kemudian iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Reva. Bu Dokter, Ibu Reva bertanya, Ustazah, kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh wanita selama haid? Karena hormon ketika haid itu sangat tidak menentu. Sedangkan kita sudah mempunyai target-target ingin melakukan ibadah di bulan Ramadan. Seperti saya haidnya bisa 2 minggu. Rasanya jadi seperti tidak menikmati ibadah di bulan Ramadan karena mengejar target-target tersebut. Dari Ibu Reva. Ibu Reva, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa. Doanya itu raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Yang bermakna bahwa aku pun ridho dengan ketentuan-ketentuan Tuhanku. Aku ridho dengan ketentuan Allah. Salah satu ketentuan Allah untuk kita wanita ini adalah haid. Jadi kita ridho dengan datangnya haid itu adalah satu akhlak seorang muslim. Tidak perlu merasa kecewa karena dalam keadaan haid sekalipun kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang pahalanya besar. Misalnya menyediakan hidangan berbuka. Bukankah ketika kita menyediakan hidangan berbuka, kita juga mendapatkan pahala sebanyak orang yang menikmati hidangan kita, menyiapkan sahurnya, ya. Kemudian kita juga masih bisa bermunajat kepada Allah, masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa mengulang ya hafalan-hafalan bagi penghafal Al-Qur'annya walaupun dia dalam keadaan haid. Itu juga ikhtilafur ra'iyah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa wanita yang haid nggak usah murojaah dulu gitu. Kalau saya mengambil pendapat yang membolehkan karena kalau wanita ini haid dalam waktu yang cukup lama kemudian dia tidak melakukan murojaah maka hafalannya bisa hilang. Ya. Sementara seorang hafizah itu penghafal Quran dia harus murojaah setiap hari. Jadi tidak perlu kecewa ketika kita di situ tidak bisa naik ke masjid untuk i'tikaf, tidak bisa melakukan sholat, ya, munajat kepada Allah dengan qiyamul lail. Tidak usah kecewa bagi wanita yang haid. Ridho dengan ketentuan Allah itu juga pahalanya besar. Ya, sampai Rasulullah ajarkan kita doa itu, raditu billahi robba. Aku ridho dengan ketentuan Allah. Yang kedua, ibadah-ibadah lain masih bisa kita kerjakan. Seperti melayani, menyiapkan hidangan berbuka dan sahur bagi anggota keluarga. Dan juga menyiapkan barangkali hidangan berbuka puasa di masjid. Yang ini masih salah kaprah itu suka disebut takjil. Ini salah ini. Takjil itu sebenarnya sebutan untuk orang yang menyegerakan berbuka. Sunnahnya berbuka kan disegerakan. Jadi makruh menunda-nunda berbuka. Ya. Kemudian sunnahnya sahur itu takhir, diakhirkan. Jadi yang kita anterin ke masjid itu bukan takjil, itu hidangan berbuka. Takjil itu sunnahnya, yakni menyegerakan berbuka. Jadi gimana kalau ada orang nganterin hidangan berbuka ke masjid? Oh ya, dia lagi nganterin hidangan berbuka ke masjid supaya jamaah di masjid bisa takjil. Bisa berbuka tepat waktu, itu maksudnya. Kita sering salah. Mau kemana? Mau nganter takjil? Salah ini.
mau ngantar hidangan berbuka untuk takjil, itu boleh. Baik ya Ibu Reva, tadi sudah jelas ya. Jadi iya, paling lama haid itu 2 minggu. Oke, silahkan. Ada yang mau bertanya langsung? Loh, ini banyak sekali pertanyaan ini, Bu. Ustazah Balkis ini. Ya. Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Sudah resen, yaitu Umi Sarah Ini Maulani. di Lombok sudah azan, jadi mungkin saya nanti kurang jelas ya dengarnya. Silakan Ibu Sarah Maulani. Ini resen ingin bertanya atau bagaimana? Iya, suaranya kecil sekali tuh. Di sini sudah sholawat mau zuhur. Ya. Mungkin dilanjut saja dengan, kalau belum ada yang mau bertanya langsung, mungkin malu, lebih percaya diri ketika menulis. Di kolom chat. Boleh, di sini ada Bu Mia. Sudah ya. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk perempuan bolehkah beriktikaf di malam hari dengan meninggalkan keluarga di rumah? Dan bolehkah takbiran di masjid sampai dengan larut malam? Dan sholat taraweh dan sholat tahajud, qiyamul lail, apakah bisa satu waktu apabila dilaksanakan? Silakan Bu Dokter, boleh dijawab. Maaf, ini tadi ada apa? Audio saya terganggu, bisa diulang? Saya ulangi. Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk perempuan bolehkah beriktikaf di malam hari dengan meninggalkan keluarga di rumah? Dan bolehkah takbiran di masjid sampai dengan larut malam? Kemudian apabila sholat taraweh, sholat tahajud, qiyamul lail, apakah bisa disatukan dalam pelaksanaannya itu dalam satu waktu? Silahkan Bu Dokter. Oke ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik. Oh iya, ini story nih, sebentar ya, saya kecilin audio dulu. Sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang saja, yang sewajarnya saja. Tadi kalau ada wanita iktikaf di masjid, juga itu harus bersama suaminya. Ya, tidak menimbulkan fitnah. Merupakan kelaziman dan sudah terstruktur di masjidnya. Itu memang sudah diatur oleh takmir masjid. Yang kedua, takbiran di masjid sampai larut malam. Segala sesuatu yang mengganggu kenyamanan orang lain bukanlah akhlak seorang Islam, seorang Muslim, maaf. Ya, bukanlah akhlak Islam dan bukan akhlak seorang Muslim. Sehingga ini kalau saya batasi ya, remaja masjid itu tolong sampai jam sekian aja gitu. Mikrofon yang mau lanjut sampai dini hari silahkan, tetapi jangan gunakan mikrofon yang bisa mengganggu tidur tetangga yang ada di sekitar masjid. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bolehkah menyatukan sholat tahajud dengan sholat tarawihnya? Ini bahkan yang kita temukan adalah riwayat yang menyebutkan, baginda Nabi SAW menyebutkan, hai para sahabatku, kalau kamu mampu melakukan takhir, mengakhirkan sholat isya, maka lakukanlah, itu lebih baik. Sehingga bisa istirahat dulu kalau kelelahan ya. Dan dia bisa melaksanakan sholat isyanya dengan lebih khusyuk. Nah, kalau kemudian dia lanjutkan dengan setelah istirahat dia tidur, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat isya berjamaahnya, kemudian dilanjutkan lagi dengan tarawihnya, maka itu boleh-boleh saja. Asalkan kemudian nanti tidak lewat sampai subuh ya. Asalkan tidak lewat sampai waktu subuh. Kalau mengenai kebolehan, boleh. Bahkan ada anjuran untuk takhirul isya, mengakhirkan sholat isya. Dengan tujuan, bagi yang lelah, dia bisa istirahat sehingga lebih khusyuk melaksanakan sholat isya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada yang resen, Umi Umpar Selena, boleh silahkan menyalakan audio dan videonya. Ya, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan, Anda nggak nyalakan video ya, lagi di luar sebenarnya, masih di kantor. Ya boleh. Ya, tidak apa-apa. Sila. Ustazah ingin bertanya, gini. Ibu siapa ini? Mbak Selena, Ustazah. Oh, nggih, silakan Ibu. Ya, gini Ustazah. Kan ada orang berpikiran, orang sih di keluarga anak itu kan masih menerapkan sistem puasa yang hari pertama saja puasanya, terus itu nanti di akhir baru puasa lagi katanya. Kalau puasa seperti sama dengan 1 bulan puasa. Dan Ini terus kondisinya kedua kali sedang hamil. Enggak, maksudnya mulai dari anak-anaknya, bapaknya, ibunya, satu keluarga gitu. Mereka itu sudah dari lama ya. Mereka itu menerapkan bahwa puasa pertama aja diambil dan puasa terakhir itu sudah mengatakan bahwa itu sudah sama aja dengan sebulan gitu. Nah, dan anak ingin menantang tapi kan nggak enak gitu, Ustazah, cara bagaimana itu hukumnya, Ustazah, orang puasa seperti itu. Dan kedua, dengan orang yang sengaja, maksudnya sebenarnya dia mampu untuk melakukan puasa selama sebulan, tapi karena pemahamannya tentang membayar fidyah itu sehingga dia meninggalkan puasa dan hanya menggantinya dengan fidyah. Itu hukumnya gimana, Ustazah? Iya, jadi ada 2 pertanyaan ya. Iya, Ustazah. Pertanyaan yang pertama tadi, ada orang yang berpendapat bahwa cukuplah dia berpuasa di awal dan di akhir. Ya tentu saja ini tidak ada dalilnya dan tidak bisa dibenarkan. Ya, kalau kemudian dia meyakini itu sebagai satu kebenaran, yaitu masalahnya di beliaunya, bukan kita. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa orang yang puasa di awal dan di akhir sudah dianggap 1 bulannya, nggak bisa. Ya. Tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan beliau sabar untuk belajar, ya, mau mendengar dari orang yang berilmu bahwa itu salah. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bunda tadi mengenai orang yang membayar fidyah. Orang yang membayar fidyah itu hanya bagi orang yang memang tidak kuat berpuasa, seperti orang tua yang sudah pikun, kemudian memang sakitnya menahun. Itu tidak perlu mengganti puasanya karena memang tidak kuat puasa. Kalau sekarang aja sudah tidak kuat, apalagi tahun berikutnya kan gitu. Jadi selama beliau tidak kuat berpuasa, ya selama itu cukup dengan membayar fidyah saja. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Terima kasih. Subhanallah, jawaban-jawaban dari Bu Doktor menjawab semua mungkin sebagian keharusan dari peserta webinar. Apa masih ada pertanyaan atau kita sesinya selesai? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak mungkin akan ada close statement ya dari Bu Doktor. Iya. Silakan, masih ada pertanyaan? Ustazah Balkis. Ya, baik. Tapi ini saya tidak lihat Ustazah Balkis ini, mana wajahnya? Ya. Bentar dulu. Sebentar. Partisipan. Oh iya. Ini saya tidak bisa membukanya sebentar ya. Oke. Baik Ustazah Balkis yang saya sayangi, yang saya banggakan, Masya Allah ya. Ini cuman ketemu di layar aja. Zoom. Alhamdulillah. Nah, nanti Ustazah Balkis, Adik Linda, Qoriah kita juga. Kemudian semua ibu-ibu yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk datang ke Lombok ya. Nggak apa-apa deh, saya jadi guide nanti. Sebelum kita akhiri, saya ingin sampaikan beberapa hal mengenai
sebentar. Ya. Mengenai kajian kita hari ini, jadi ada beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama bahwa sebentar lagi Ramadan akan datang. Kita juga sudah merasakan keteduhannya. Hanya saja kita tidak bisa memastikan akankah usia kita sampai pada bulan Ramadan. Karena itu sebelum menutup kajian ini, saya mengajak kita semua berdoa pada Allah. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan, keafiatan, agar kita bisa melayani keluarga, bisa melaksanakan puasa dan seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Karena sungguh tidak ada jaminan tentang umur kita kecuali Allah yang Maha Mengetahui. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, wa barik lana fi Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan. Al-Fatihah. Yang kedua, semoga Allah memberikan kita kesempatan sehat walafiat sehingga bisa melayani dengan baik keluarga, menyiapkan hidangan berbuka untuk semua, kemudian juga bisa menyiapkan sahur untuk semua, meraih semua keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan nanti, melaksanakan qiyamul lailnya, tilawah Al-Qur'annya, dan terutama sekali adalah membersihkan hati dan pikiran kita. Karena sesungguhnya yang tidak mudah dalam diri kita adalah membersihkan hati kita dan pikiran kita. Yang ketiga, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, karena kita tidak akan kehilangan lagi malam Lailatul Qadar. Tidak hanya menunggu 10 malam terakhir, tetapi kita memenuhkan ikhtiar kita. Sejak malam dan hari pertama Ramadan sampailah malam terakhir. Karena sesungguhnya bulan Ramadan sejak awal hingga akhirnya adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Yang keempat, setiap siang dan malam kita membaca doa sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW kepada Aisyah, kepada Ummul Mukminin. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Siang dan malam sejak hari pertama bulan Ramadan, doa yang ketiga yang jangan kita tinggalkan adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada satu hari atau satu malam yang kita tidak bermunajat memohon ampun kepada Allah. Karena melalui riwayat At-Tirmizi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afdalud du'ai al-istighfar. Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah memohon ampun kepada Allah. Dan sedikit tips barangkali sebagai penutup adalah saya beberapa tahun terakhir ini membuktikan khasiatnya bahwa selain kita melakukan takjil sebagai sunnah puasa, menyegerakan berbuka, kemudian juga takhir, mengakhirkan makan sahur ya, sholat tahajud dulu baru sahur. Salah satu tips untuk menjaga kesegaran di siang hari, baik segar fisik kita maupun segar nafas, itu adalah dengan membiasakan menutup makan sahur kita dengan jus buah ya. Jus buah atau jus sayur ternyata itu sangat-sangat membantu kebugaran tubuh di siang hari dan juga membantu kesegaran nafas kita di siang hari. Baik, akhirnya yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Ramadan kita ini dipenuhi dengan keberkahan. Tapi sebentar dulu Ustazah Balqis, ada yang
bertugas untuk doa khususnya? Tidak ada. Tidak ada. Nanti biasanya kita kafaratul masjid saja, tapi tidak apa-apa, monggo Bu Dokter menutup dengan doa itu, insya Allah ahsan. Kenapa? Silakan Bu Dokter berdoa. Enggak, maksud saya kalau ada petugasnya enggak usah saya gitu. Tidak ada, tidak ada. Oke, baik. Baik, ibu-ibu yang saya cintai, sekali lagi bahagia sekali rasanya hari ini berjumpa dengan Ustazah Balkis, ya, Ibu Dr. Fauziah Balkis, Masya Allah ya. Kemudian juga Hajah Linda, Adinda Korea tadi. Kemudian juga Ibu Ita Latiana, ya, Ketua Tri TQ dan Komisaris Yayasan Al-A'raf Indonesia, bersama 4 komunitas. Masya Allah, bahagia sekali rasanya. Kita akhiri dengan munajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikanlah kami seluruh keberkahan bulan Ramadan dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha. Duhai Allah, ampunilah kami dan kedua ayah bunda kami. Sayangi dan muliakan beliau berdua melebihi kasih beliau kepada kami semasa bayi. Ya Rabb, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakanlah kami pasangan dan anak keturunan yang taat beribadah kepadamu ya Rabb, yang menjadi cahaya mata bagi kami, yang menyenangkan hati kami. Dan kurniakanlah kami ya Allah menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin khuluqana bi khuluqil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Duhai Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Tuntunlah akhlak kami seindah akhlak yang ada dalam Al-Qur'an. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaat Al-Qur'an. Allahumma ya Rabb, Allahumma rizukna sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Duhai Allah, kurniakanlah kami kesehatan, keafiatan, terutama untuk Bunda Eri hari ini ya Allah ya Rabb. Kurniakan beliau kesehatan ya Allah. Sungguh besar tanggung jawab di pundak bahu beliau. Berikan kesehatan, keafiatan, sehingga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk diri, keluarga, dan para santri beliau ya Rabb. Begitu juga kami semua ya Allah. Berikanlah kesehatan, keafiatan, sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Duhai Allah, kurniakanlah kami memiliki budi pekerti yang indah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, kurniakanlah bagi kami kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Beri kami kesempatan ya Rabb menjadi ibu yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, dan menjadi hamba-Mu yang lebih baik pada Ramadan kali ini.
Wa sallallahu ala nabi wa ahli wa sahbihi ajma'in. Urzuqna ya Rab husnal khatimah. Urzuqna ya Rab husnal khatimah. Urzuqna ya Rab husnal khatimah. Duhai Allah, kematian adalah keniscayaan. Dan sisa umur kami hanya Engkau yang mengetahuinya. Maka kapanpun Engkau mengambil umur kami ya Rabb, bagaimanapun caramu ya Rabb, dimanapun tempatnya ya Rabb, izinkanlah kami datang kepadamu dengan kematian yang sebaik-baiknya. Izinkan kami datang kepadamu dengan kematian sebaik-baiknya. Izinkan kami datang kepadamu ya Rabb dengan kematian yang sebaik-baiknya. Wa sallallahu ala nabi wa ahli wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebagai closing, barangkali satu quote untuk kita semua. Orang-orang bule mengatakan integrity is choosing your thought and action based on God value rather than personal gain. Seorang manusia yang berintegritas, seorang muslim individu yang baik adalah orang yang selalu mendasari ucapan, tindakan, dan pikirannya dengan nilai-nilai Allah, nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai yang baik daripada memikirkan kepentingan dirinya sendiri. So, bak katalah orang Melayu, baik orang bukan kerana dia mulia-mulia, mulia sebenar, mulia perangainya. Tidaklah hina orang kerana dihina-hina, tapi orang yang hina sebenarnya adalah orang yang hina perangainya. Karena itu sekali lagi, sehingga mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang membuat diri kita lebih baik sebagai hamba, sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai wanita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sembang-sembang ke pantai Kuta, takjub hati dengan pencipta. Rasa hati saya ni nak sembang-sembang lama. Apa daya dah habis waktunya. Indah niat biji mutiara. Di ujung jilbab Ustazah Balqis kenalkan. Kalaulah saya ni tersalah bicara, khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Kita ni bila sempat jalan-jalan ke Gunung Kidul, jangan lupa belilah tiwul. Ibu-ibu yang semuanya rada beautiful, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang beautiful pun mengucapkan I love you to Bu Dokter. Baik, terima kasih. Kami dari tim 3TQ mengucapkan sangat terima kasih kepada Bu Dokter, kepada Kakak Linda Khairunisa, dan kepada semua ummahat, asatidah, dan semua komunitas yang tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam webinar ini. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, tetapi mudah-mudahan ini akan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, karena tadi sudah berdoa, mari kita tutup bersama-sama dengan Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin pamit ya.